Selamat datang di video pembelajaran tentang biologi oseanografi. Kali ini, kita akan menjelajahi dua sistem penting dalam ekosistem laut, yaitu sistem pelagik dan bentos. Lautan tidak hanya menjadi penutup bumi yang luas, tetapi juga rumah bagi keanekaragaman hayati yang luar biasa. Mari kita mulai petualangan ini dan pelajari bagaimana kedua sistem ini bekerja dan apa saja makhluk hidup yang tinggal di sana. Tapi apa sih biologi oseanografi itu? Biologi oseanografi adalah cabang ilmu yang mempelajari organisme laut dan interaksi mereka dengan lingkungan sekitar. Lautan mencakup lebih dari 70% permukaan bumi dan memainkan peran penting dalam mengatur iklim, menyediakan oksigen, serta menjadi habitat bagi berbagai jenis makhluk hidup. Kita mengenal dua ekosistem utama di lautan, pelagik dan bentos. Ekosistem ini berbeda dalam hal lokasi, fungsi, serta jenis organisme yang menghuni setiap sistem. Nah, setelah mengetahui apa itu biologi oseanografi, mari kita jelajahi lebih dalam apa itu sistem pelagik dan juga sistem bentos, lalu pembagian zonanya bagaimana di lautan yang luas ini serta biota-biota apa saja yang ada di sana. Sistem pelagik adalah ekosistem yang mencakup seluruh kolom air laut yang jauh dari pantai, dari permukaan hingga dasar laut. Kata pelagik berasal dari bahasa Yunani yaitu pelagos, yang berarti laut lepas. Di zona pelagik ini hidup biota-biota yang mampu mengapung dan berenang. Maka dari itu semua biota yang hidup di laut tetapi tidak hidup di dasar laut disebut sebagai biota pelagik. Batas wilayah zona pelagik ini secara horizontal dimulai dari garis pantai meluas ke arah laut lepas dan secara vertikal mulai dari permukaan meluas hingga kolom air terdalam. Lalu zona ini terbagi menjadi beberapa lapisan kedalaman. Pertama, zona epipelagik dengan kedalaman 0 sampai 200 meter ini adalah lapisan teratas, tempat cahaya matahari masih bisa menembus sehingga mendukung fotosintesis. Di sini kita bisa menemukan fitoplankton dan zooplankton, juga ikan-ikan kecil seperti sarden dan makrel. Beberapa predator besar seperti hiu dan lumba-lumba juga hidup di lapisan ini. Kedua, ada zona mesopelagik kedalaman 200 sampai 1000 meter. Zona ini sering disebut dengan zona senja karena cahaya mulai berkurang. Biota di sini termasuk ikan lentera, cumi-cumi, dan makhluk bioluminescen yang memancarkan cahaya untuk menarik mangsa atau melindungi diri dari predator. Ketiga, zona batipelagik kedalaman 1000 sampai 4000 meter. Di sini sudah gelap gulita tanpa cahaya matahari. Biota seperti ikan angler dan ikan hantu hidup di kedalaman ini dengan kemampuan adaptasi khusus, seperti mata besar dan bioluminesensi untuk mencari mangsa. Keempat, zona abisal pelagik kedalaman 4000 sampai 6000 meter. Ini adalah zona dengan tekanan air yang sangat tinggi dan suhu yang sangat rendah, dihuni oleh biota seperti cacing poliket dan siput laut yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Kelima, yaitu zona hadal pelagik lebih dari 6000 meter. Zona terdalam meliputi palung laut, dihuni oleh makhluk luar biasa seperti teripang, ikan snailfish, dan mikroba ekstremofil yang tahan terhadap tekanan luar biasa tinggi. Selanjutnya ada sistem bentik atau bentos, adalah wilayah ekologi di dasar badan air lautan, yang mencakup permukaan sedimen dan beberapa lapisan di bawahnya. Kata bentik berasal dari bahasa Yunani kuno bentos yang berarti kedalaman. Zona ini dihuni oleh biota-biota yang hidup melata, memendamkan diri atau meliang. Cakupan zona ini sama seperti zona pelagik, dimulai dari pantai hingga ke dasar laut yang terjeluk atau dasar laut yang terdalam. Akan tetapi bedanya kalau zona pelagik tadi yang diperhitungkan adalah wilayah yang didominasi oleh air. Zona bentos ini kita membicarakan dasar lautnya, dan juga zona ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, ada zona intertidal. Ini adalah wilayah pasang surut di sepanjang garis pantai, di mana kita bisa menemukan biota seperti kerang, kepiting, dan cacing pasir. Mereka sudah beradaptasi untuk bertahan terhadap perubahan kadar garam, suhu, serta kondisi pasang surut. Kedua, zona subtidal berada tepat di bawah zona pasang surut dan selalu terendam air. Di sini hidup rumput laut, terumbu karang, dan ikan kecil yang mencari makanan di dasar laut.
Ketiga, zona batial kedalaman 200 sampai 2000 meter. Zona ini berada di lereng benua dan memiliki cahaya yang sangat terbatas. Di sini hidup biota seperti bintang laut, anemon laut, dan teripang. Keempat, zona abisal kedalaman 2000 sampai 6000 meter. Ini adalah bagian yang dalam dan dingin di dasar laut, di mana hidup biota seperti cacing tabung raksasa dan bivalvia, yang memanfaatkan sumber energi dari hidrotermal. Terakhir, zona hadal lebih dari 6000 meter. Zona ini mencakup palung laut terdalam, mikroba ekstremofil dan beberapa biota unik yang bisa bertahan dalam tekanan ekstrim hidup di sini. Secara keseluruhan, makhluk pelagik menunjukkan adaptasi yang sangat berbeda dengan hewan di zona bentik. Mereka cenderung lebih besar, warnanya berbeda dan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan berbeda karena kecenderungan mereka melintasi lautan terbuka yang luas. Namun, apakah cara hidup ini lebih atau kurang menguntungkan dibandingkan cara hidup makhluk dasar laut atau bentik, bergantung pada perspektif. Di satu sisi, mereka lebih efisien. Namun di sisi lain, mereka harus bekerja keras untuk bergerak dan mencari makan. Jadi, kesimpulannya, gaya hidup sistem pelagik dan bentos mewakili dua metode bertahan hidup yang sangat berbeda namun sama-sama dapat diterapkan dalam ekosistem ekstrim di perairan dalam. Perbedaan mereka merupakan bukti luar biasa dari kehidupan untuk beradaptasi dengan cara yang aneh dan menakjubkan terhadap lingkungan ini, dan untuk menjajah setiap bagian ekosistem laut dalam yang luas. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!